Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan tentang pentingnya pengembangan bahan ajar. Diskusi ini saya mulai dari buku yang ditulis oleh Klaus Schwab tentang revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat ini ditandai dengan adanya perkembangan industrialisasi dalam kehidupan manusia, di mana industrialisasi ini mengarah pada sesuatu yang kita sebut sebagai dunia digital. Kalau di dalam dunia industri lebih mengarah pada penggunaan sistem otomatisasi. Maksud dari otomatisasi ini adalah adanya sebuah sistem yang menanggulangi kinerja dari sistem yang lain. Sebagai contoh, proses perakitan mobil Toyota di Jepang ternyata dilakukan oleh mesin. Dan yang menggerakkan mesin itu agar supaya berjalan secara otomatis dan sesuai target ternyata sudah disetting dengan konsep otomatisasi. Kemudian posisi manusia sebagai apa? Posisi manusia adalah sebagai pengawas dari kinerja mesin yang otomatis merakit mobil tadi. Ya, manusia menciptakan teknologi dan tujuan utamanya adalah membantu pekerjaan manusia supaya lebih ringan. Ya, ternyata kehidupan manusia secara sosial mengarah pada sistem digitalisasi. Dalam buku Tren Perkembangan di abad 21 yang diterbitkan oleh Irlandia disebutkan bahwa era itu adalah era post-humanisme. Kita bisa memisah kata post-humanisme itu. Ada kata post dan human. Post berarti sesudah, human berarti manusia. Nah, apa maksudnya sesudah manusia? Maksudnya adalah ternyata di dalam eksistensi manusia itu berkembang pula eksistensi sebuah mesin atau teknologi. Dan kalau ada istilah post-humanisme, ya ini mengarah pada kalahnya eksistensi manusia dengan eksistensi sebuah teknologi. Itu kalau dilihat dari sudut pandang bahasa ya. Tapi secara prinsip posthumanisme mengarah pada upaya mengconvert dunia realitas ke dalam dunia digital. Maka baru-baru ini kita sering sekali mendengar istilah virtual reality. Dalam dunia industri kita mengenal istilah artificial intelligence. Nah, itulah bentuk nyata menurut buku yang diterbitkan Irlandia sebagai posthumanisme. Ketika kita ingin memakan sesuatu dan ternyata malas keluar rumah. Baru-baru ini berkembang startup yang kita kenal Gojek dan Grab ya. Ya, mereka memfasilitasi kita tentang bagaimana dunia digital bekerja. Kita bisa pesan makanan apa aja, kapan saja, dan di mana saja. Oke, kita tangkap poinnya bahwa perkembangan industri ini mengarah pada kemudahan manusia untuk melakukan aktivitas tertentu. Dan memang fungsi dari teknologi yang diciptakan manusia adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu positifnya. Tapi ternyata seperti dua sisi dari satu koin yang sama, ya, dimana ketika kita memperoleh aspek positif, maka di sisi lainnya akan menampilkan aspek negatif gitu. Jadi positifnya adalah pekerjaan manusia terbantukan gitu. Tapi negatifnya kita lebih sering membaca tagar mager gitu. Maka posthumanisme itu menjadi sebuah kekhawatiran. Menjadi loncatan perkembangan kualitas peradaban manusia. Di sisi lain ternyata eksistensi manusia itu kalah dengan teknologi. Dan orang-orang berspekulasi nanti akhirnya akan seperti film Terminator. Kekhawatiran itu ditangkap oleh para ahli di berbagai negara. Tidak terkecuali negara Jepang ya. Nah, maka dari itu menanggapi perkembangan revolusi industri yang keempat ini, Jepang menginisiasi sebuah konsep yang kita kenal dengan istilah Society 5.0. Apa maksud dari Society 5.0? Jepang ingin menanggapi situasi revolusi industri 4.0 ya. Ya, dengan meningkatkan kualitas manusia supaya dia mampu mengakses teknologi, menggunakan teknologi dengan bijak, tapi tidak mengesampingkan lingkungan sosial, tidak mengesampingkan lingkungan alam gitu ya. Jadi intinya seperti terjadi keserasian antara industri dan lingkungan alam. Manusia yang hidup di dalam revolusi industri 4.0 harusnya adalah super smart society.
Jadi Society 5.0 itu diterjemahkan di dalam sebuah konsep yaitu manusia yang super cerdas gitu. Dan super cerdasnya bukan dalam aspek kapasitas otak saja atau kompetensi kognitif saja, tapi yaitu kemampuan hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi dan lingkungan sosial serta lingkungan alam secara harmonis gitu. Ya, di dalam perkembangan revolusi industri 4.0 ini dan inisiasi kualitas masyarakat yang kita sebut Society 5.0, ada sebuah elemen penting yang sangat terlihat di dalam era posthumanisme ini, yaitu big data ya. Ya, big data atau data yang super besar gitu. Ya, kita lihat aja Google. Semua orang, ya, hampir semua orang, sebagian besar memiliki akun Google di dalam emailnya. Dan data itu direkam oleh server Google ya. Direkam oleh Google dan tersimpan rapi di dalam servernya. Dan otomatis orang yang punya Google memiliki data seluruh orang yang ada di dunia ini. Ya, kecuali mereka yang tidak pakai akun Google ya. Nah, dari big data ini kita bisa melihat itulah kenapa Facebook membeli WhatsApp, Facebook membeli Instagram. Ya, karena data yang super melimpah itu menjadi aset yang sangat berharga di dunia digital ini. Nah, untuk apa menggunakan data itu? Ya, kita tidak tahu ya. Nah, bukan cuma data pribadi orang-orang di internet saja, ternyata data setiap negara, keadaan sebuah negara, kualitas ekonomi, kualitas sumber daya alam, dan krisis politik dan lain sebagainya data tertentu bisa kita akses di dalam layar digital itu. Dan ini membawa dampak positif plus negatif juga. Setiap orang memiliki kemudahan mengakses informasi itu. Dan jika orang salah akses atau mengakses sesuatu yang tidak relevan dengan perkembangannya, maka kita perlu mengkhawatirkan ini ya. Seperti halnya beberapa tahun lalu muncul sebuah pertanyaan, jika semua pertanyaan di dalam soal itu bisa diketahui atau dijawab Google, lalu untuk apa ada guru gitu. Nah, ini pertanyaan yang menohok. Karena posisi guru menjadi terancam oleh teknologi dan posisi siswa menjadi sebuah komponen yang dikelilingi oleh big data tadi ya. Jika siswa atau anak-anak salah mengakses informasi, barangkali terjadi perkembangan yang tidak relevan pada dirinya. Sebagaimana hasil penelitian di kampus IPB kalau nggak salah ya, ditemukan bahwa ternyata pada usia yang sangat belia, anak-anak sudah mencapai kematangan secara biologis. Tapi dalam perkembangan kematangan proses berpikir atau kita sebut kedewasaan begitu ya, ternyata orang-orang itu baru mencapainya di usia 30 tahun. Nah, perkembangan dunia digital ini menjadi salah satu kambing hitam gitu ya. Oke, perkembangan teknologi itu menjadi perhatian utama dalam organisasi pendidikan. Akhirnya mereka merumuskan sebuah langkah strategis agar supaya orang-orang ini atau anak-anak ini berkembang secara optimal dan relevan.